Nama saya Melania Isabella Angelina Munanu. Saya adalah mahasiswi dari Stika Nusantara Kupang, Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 1420-120043R. Di video ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi nilai dari evaluasi tengah semester pada mata kuliah keperawatan keluarga. Pertanyaan yang pertama, berikan penjelasan tentang tugas keluarga di bidang kesehatan dan bagaimana cara keluarga mampu menjalankan tugas-tugas tersebut. Jadi, keluarga mempunyai tugas di bidang kesehatan yang perlu dipahami dan dilakukan sesuai dengan fungsi pemeliharaan kesehatan. Nah, beberapa tugas keluarga di bidang kesehatan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengenal masalah kesehatan. Jadi, keluarga harus mengenali masalah kesehatan yang terjadi pada anggota keluarga seperti penyakit atau gangguan kesehatan lainnya. Yang kedua, mengambil keputusan untuk melakukan tindakan kesehatan. Jadi, keluarga dapat memutuskan tindakan kesehatan yang tepat dalam menangani masalah kesehatan keluarga. Nah, upaya yang utama dilakukan keluarga untuk mencari pertolongan yang tepat sesuai dengan keadaan keluarga dengan adanya pertimbangan siapa di antara anggota keluarga yang mempunyai kemampuan memutuskan untuk menentukan tindakan keluarga. Nah, tindakan yang diputuskan diharapkan mampu mengurangi bahkan mengatasi masalah kesehatan yang terjadi pada keluarga. Kemudian yang ketiga, merawat anggota keluarga yang sakit. Keluarga yang dapat merawat anggota keluarga yang sakit dapat memberikan perawatan yang tepat dan memenuhi kebutuhan kesehatannya. Yang keempat, memodifikasi lingkungan keluarga. Jadi, keluarga dapat memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarganya seperti menjaga kebersihan lingkungan, memastikan sumber air bersih, dan memperbaiki sanitasi. Yang kelima, menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, keluarga dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitarnya dalam membantu kesehatan keluarga. Nah, fasilitasnya itu seperti klinik, puskesmas, ataupun rumah sakit. Nah, pertanyaan lanjutannya, bagaimana sih cara keluarga mampu menjalankan tugas-tugas tersebut? Nah, untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, keluarga dapat melakukan beberapa hal seperti yang pertama, meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. Nah, di sini keluarga dapat meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dengan membaca buku atau artikel tentang kesehatan, mengikuti seminar atau pelatihan kesehatan, ataupun berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Yang kedua, menerapkan pola hidup sehat. Nah, keluarga dapat menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang sehat, berolahraga secara teratur, dan menjaga kebersihan diri dan juga lingkungannya. Yang ketiga, membuat jadwal pemeriksaan kesehatan. Nah, keluarga dapat membuat jadwal pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk anggota keluarga seperti pemeriksaan gigi, mata, atau kesehatan umum. Yang keempat, mengikuti program kesehatan. Di sini, keluarga dapat mengikuti program kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga kesehatan lainnya seperti program imunisasi atau program pencegahan penyakit tertentu. Kemudian yang kelima, berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Di sini, keluarga dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika ada masalah kesehatan yang memerlukan penanganan medis yang lebih lanjut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana tindakan nyata dari peran perawat dalam keperawatan keluarga? Peran perawat dalam keperawatan keluarga yaitu yang pertama, perawat sebagai edukator, yang kedua sebagai koordinator, yang ketiga sebagai pelaksana perawatan dan pengawasan perawatan langsung, yang keempat sebagai pengawal kesehatan, yang kelima sebagai konsultan atau penasehat, yang keenam kolaborasi, yang ketujuh sebagai advokasi, yang kedelapan sebagai fasilitator, yang kesembilan sebagai penemu kasus, dan yang kesepuluh memodifikasi lingkungan. Nah, contohnya sebagai edukator atau pendidik, perawat dapat memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga sehingga keluarga dapat memandirikan diri dalam merawat anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan. Contohnya seperti ini, perawat memberikan edukasi pada keluarga dengan penyakit hipertensi. Nah, di sini peran perawat memberikan pengetahuan tentang apa itu penyakit hipertensi, bagaimana sehingga bisa menderita penyakit hipertensi, cara penanganan dan pengobatan penyakit hipertensi, dan juga menghindari faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi penyakit tersebut kepada keluarga dengan penyakit hipertensi. Yang kedua, sebagai koordinator pelaksana pelayanan keperawatan, perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan yang komprehensif.
Sebagai pembela atau advokat, perawat dapat melindungi hak-hak keluarga sebagai klien. Nah, sebagai fasilitator, perawat dapat membantu keluarga dalam memecahkan masalah kesehatan dan keperawatan yang mereka hadapi sehari-hari, serta dapat membantu memberikan solusi yang tepat. Selain itu, perawat juga dapat membantu keluarga dalam mengidentifikasi masalah kesehatan dan memberikan solusi yang tepat, serta memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada keluarga. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara seorang perawat contoh nyata dalam menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap profesi? Contoh nyata dari sikap tanggung jawab kita sebagai seorang perawat terhadap profesi adalah ketika kita sebagai seorang perawat dapat menjaga kondisi pasien dengan baik dan memberikan pelayanan keperawatan yang sesuai dengan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang perawat. Nah, selain itu, sebagai seorang perawat, kita juga harus menjaga kerahasiaan informasi pasien. Dan sebagai seorang perawat, kita perlu memelihara kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus-menerus sehingga dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Pertanyaan yang keempat, jika Anda meneliti suatu masalah tentang kekerasan dalam rumah tangga, buatlah latar belakang singkat dari masalah tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia. KDRT terjadi ketika seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan atau anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah tangga. Tindakan kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, ataupun ekonomi. KDRT dapat terjadi pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, biasanya mayoritas korban adalah perempuan. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2020 terdapat 123.707 kasus KDRT yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebanyak 118.956 kasus. Namun, angka tersebut hanya mencakup kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian, sedangkan kasus yang tidak dilaporkan masih banyak terjadi. Kasus KDRT memiliki dampak yang sangat buruk bagi korban. Dampak tersebut dapat berupa cedera fisik, trauma psikologis, dan bahkan kematian. Selain itu, KDRT juga dapat berdampak pada anak-anak yang tinggal dalam rumah tangga yang mengalami KDRT. Anak-anak tersebut dapat mengalami trauma dan memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan di masa depan. Nah, dari kasus KDRT tersebut, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya KDRT di Indonesia, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kasus KDRT. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kasus KDRT di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum dalam mengembangkan program-program yang efektif untuk mencegah dan menanggulangi kasus KDRT.